Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan belajar bersama dengan Bu Vivi. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Oke. Pada kali ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tema 4, subtema 4 oleh Bu Hakikotul Nurul Fiani. Kira-kira kalian sudah ada gambaran apa belum? Apa itu tempat umum? Betul sekali, ada taman, ada hutan, ada lain-lainnya, perpustakaan, itu namanya juga tempat umum. Siapakah yang mempunyai kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan di tempat umum? Tentu saja kita semua. Kalau tidak kita, siapa lagi? Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Oke. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita tadi belajar tentang tema 4, subtema 4 tentang di pembelajaran 6. Kita akan belajar tentang Taman Nasional Ujung Kulon. Sudah siap membaca dengan Bu Vivin? Membaca yang keras ya. Kita harus rajin-rajin membaca agar lancar membacanya. Taman Nasional Ujung Kulon tak sekedar suaka badak Jawa. Siti dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Di dalam suaka terdapat flora dan fauna lestari, dan manusia pun akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun akan terganggu. Misalnya, ada kebakaran hutan, itu sangat mengganggu kehidupan kita, juga mengganggu kehidupan flora dan fauna yang ada di hutan tersebut. Kenapa kesehatan manusia juga terganggu? Karena pada saat terjadi kebakaran hutan, banyak asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut, sehingga asap tersebut masuk ke dalam paru-paru manusia, menyebabkan banyak penyakit, dan akhirnya banyak juga manusia yang meninggal. Bahkan hewan pun yang ada di sekitar hutan yang terkena kebakaran juga akan mengalami kematian. Dari situ dapat disimpulkan bahwa kalau kita menjaga flora dan fauna, otomatis kita juga menjaga kesehatan kita sendiri. Siapakah yang bertanggung jawab menjaga flora dan fauna? Yaitu kita semua. Anak-anak, Bu Vivin harap kalian juga seperti itu ya. Semangat menjaga flora dan fauna di sekitar kita. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Salah satunya yaitu pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan.
Perburuan hewan liar pun juga harus dihindari. Kalau sudah seperti itu, nanti hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak akan punah. Demikian pula kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Anak-anak paham ya bahwa kelestarian flora dan fauna di sekitar kita itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana cara melestarikan flora dan fauna? Yaitu menghentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Kalaupun melakukan penebangan pohon atau hutan, berarti harus diimbangi dengan penanaman kembali pohon-pohon kecil. Itu yang dinamakan reboisasi. Hal itu nanti akan menjaga kelestarian hutan. Kalau hutan lestari, hewan pun juga lestari dan manusia pun juga akan sehat. Tadi kalian sudah membaca teks tadi. Kalian kira-kira tahu apa tidak isi teks yang kalian baca? Bisakah kalian kira-kira menyimpulkan apa yang ada di bacaan tadi? Bu Vivin harap kalian pasti bisa karena kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, dan anak-anak generasi penerus bangsa yang luar biasa. Sekarang bagaimana ya kira-kira cara menjaga tanaman atau flora agar tumbuh subur dan lestari? Perhatikan gambar anak di bawah ini. Ini ada seorang anak yang sedang menyirami bunga. Bu Vivin tanya, apakah kalian juga sering menyirami bunga di rumah, membantu orang tua? Nah, kita sebagai manusia membutuhkan makan dan minum. Begitupun juga dengan hewan atau tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman untuk asupan energi agar tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya. Bagaimanakah cara menjaga tanaman flora agar tumbuh subur dan lestari? 1. Meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Tidak boleh yang tertutupi, karena kalau tertutupi cahaya matahari tidak bisa masuk, otomatis bunga atau tanaman tidak bisa berkembang dengan selayaknya. Yang kedua, menyiram tanaman dengan teratur. Jangan lupa menyiram pagi atau sore hari dengan teratur agar tanaman tidak mati. Kemudian memberi pupuk pada tanaman supaya tanaman tumbuh subur. Selanjutnya, mencabuti rumput yang mengganggu di sekitar tanaman. Rumput perlu dicabut agar tidak menyerap sari-sari makanan yang ada di tanah. Kemudian, tidak menebang tanaman secara sembarangan. Anak-anak paham ya cara menjaga tanaman agar tumbuh subur dan lestari. Kalau kalian di rumah punya taman, kalian juga harus menjaga dan merawatnya dengan baik seperti cara-cara yang telah disampaikan oleh Bu Vivin. Sekarang coba perhatikan. Perhatikan gambar dua anak di sebelah kanan kita. Ada beberapa ayam yang diberi makan oleh seorang anak laki-laki. Kemudian ada seekor kucing yang diberi makan oleh anak perempuan. Sekarang, apa kalian tahu bagaimana cara menjaga hewan agar tetap sehat dan lestari? Kalau kalian di rumah punya hewan peliharaan, Bu Vivin yakin kalian pasti bisa menjaga agar hewan tetap sehat dan lestari.
Tidak hanya seminggu sekali, tapi kalau bisa sehari sekali. Selanjutnya, memberi vitamin atau vaksin agar hewan-hewan atau fauna tetap sehat. Kemudian tidak boleh menyiksa hewan ya. Hewan harus disayangi, tidak boleh disiksa. Kemudian kita harus merawatnya dengan baik dan tidak memburu hewan secara liar. Perhatikan gambar di depan kalian. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman ya? Sikap apa yang mereka tunjukkan? Siti dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apakah kalian di sekolah juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Nah, jadi sekolah itu milik kita, taman juga merupakan milik kita. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Kita harus saling bekerja sama antar teman untuk menjaga taman. Kenapa kita harus bekerja sama antara teman? Karena banyak alasannya. Siapa yang tahu? Kita lanjutkan penjelasannya di slide selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa anak yang memakai pakaian yang berbeda, memakai pakaian adat masing-masing. Ini namanya kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Ada banyak manfaat yang kita dapatkan dengan hidup dalam kebersamaan. Sebaliknya, akan ada akibat buruk jika kita tidak hidup dalam kebersamaan. Apakah kalian juga menerapkan hidup kebersamaan di tempat kalian bersekolah atau bermain? Ya dong, kita harus menjaga atau menghormati perbedaan teman. Kita harus menjaga kebersamaan agar tercipta persatuan. Kalau begitu, apakah kalian tahu manfaat hidup bersatu dengan teman? Manfaatnya banyak. Salah satunya, kita akan mempunyai banyak teman karena kita tidak pernah mempunyai musuh. Kemudian, pekerjaan akan cepat selesai. Kalau kita sedang melakukan sesuatu, kalau kita punya banyak teman, pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian, kalau kita banyak teman, kita bisa berbagi pengalaman bersama teman tentang pengalaman apapun, baik menyenangkan ataupun menyedihkan. Nah, kalian lihat gambar di samping. Ternyata ada dua anak yang hidup tidak rukun. Kira-kira apa ya akibat tidak hidup bersatu dengan teman? 1. Dibenci teman. 2. Pekerjaan lama selesai. 3. Tidak bisa berbagi pengalaman bersama teman. Jadi setelah membaca manfaat bersatu dengan teman dan membaca akibat tidak hidup bersatu dengan teman, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa berteman itu lebih banyak manfaatnya dan menghindari tidak bersatu dengan teman. Selanjutnya, perhatikan dua anak yang sedang merawat tumbuhan ini. Ada anak yang membawa teko dan di belakangnya ada banyak tanaman yang ada di dalam pot. Dan ternyata pot tempat tanaman bunga itu bentuknya macam-macam. Salah satunya adalah bentuk tabung. Sedangkan tabung itu adalah salah satu dari bangun ruang. Coba kalian perhatikan, ada pot yang dijajar rapi, itu namanya pola. Pola
tabung. Tapi benda konkretnya namanya pot. Kira-kira kalian bisa nggak mencari sesuatu contoh yang ada di dekat kalian tentang benda konkret atau benda ruang, bangun ruang yang ada di sekitar kalian? Kita baca bacaan berikut ini. Dayu dan teman-teman merawat tanaman di halaman sekolah. Ada yang menyiram bunga, ada yang merapikan pot bunga. Dan pot bunga itu berbentuk tabung, sedangkan tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung juga bisa dibentuk atau disusun berdasarkan pola tertentu. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Kalau yang tadi, satu bangun ruang yang dibentuk pola berjajar-jajar. Kalau ini adalah beberapa bangun ruang. Yang pertama ada kubus, selanjutnya ada dua balok, ada kubus, dua balok, satu kubus, dua balok, satu kubus, dua balok. Selanjutnya pola berikutnya adalah dua balok, satu kubus, dua balok, satu kubus, dua balok, satu kubus. Sekarang lengkapilah bentuk bangun ruang berdasarkan pola berikut. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ada balok, ada tabung, ada balok. Kira-kira ini apa ya? Ada tabung, ada tabung. Siapa yang bisa menjawab? Apakah yang ada di titik-titik itu? Betul sekali, yang menjawab balok. Berarti jawaban kalian benar. Kita coba lihat. Benar sekali. Soal selanjutnya, ada tabung, ada balok, ada kubus, ada tabung, ada balok, ada kubus, ada tabung, ada titik-titik, ada titik-titik. Iya, titik-titiknya adalah balok dan tabung dan kubus. Kalian paham ya tentang membentuk pola bangun ruang? Selanjutnya ada tabung, ada balok, ada kubus, ada tabung, ada titik-titik, Kira-kira apa ya? Ada balok dan ada kubus. Demikianlah anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.